Desakan reformasi di tubuh Polri menguat pasca demo Agustus lalu. Akankah tim reformasi yang baru mampu mengembalikan wajah polisi yang humanis dan profesional? Secara eksklusif, saya akan menanyakannya langsung ke Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, banyak kritik soal polisi dalam penanganan yang sangat agresif, eksesif, abusif untuk penanganan demonstrasi. Dan rasanya penilaian ini adalah penilaian yang berulang. Saya mau tanya dulu apa tanggapan Pak Kapolri? Baik, jadi sebenarnya polisi ini adalah salah satu institusi dan juga menjadi bagian yang juga harus taat terhadap aturan dan norma hukum yang ada. Sebagai contoh begini, terhadap kegiatan aksi demo, aksi-aksi yang sifatnya menyampaikan kebebasan berekspresi, tentunya Polri memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi mereka. Jadi sepanjang itu dilaksanakan dengan tertib sesuai aturan undang-undang yang ada, tentunya kewajiban Polri untuk menjaga dan mengamankan. Berbeda dengan pada saat terjadi aksi, kerusuhan, anarkis, dan kemudian hal tersebut berdampak mengganggu masyarakat lain, berdampak terhadap terganggunya kepentingan umum, apalagi sampai dengan merusak, membakar, dan juga bahkan membahayakan jiwa. Ya tentunya Polri harus melakukan tindakan tegas karena itu diatur di dalam undang-undang. Kewenangan apa yang diberikan kepada Polri juga diatur di dalam aturan-aturan yang ada. Ya Pak Kapolri, secara normatif itu memang selalu yang dijelaskan bahwa polisi untuk demonstran itu akan memberikan perlindungan dan tindakan-tindakan yang dianggap cukup keras itu untuk mereka yang selalu dibilang oleh polisi bagian dari anarko begitu. Tetapi penilaian soal polisi menangani demonstrasi itu secara meluas dan rasanya hampir merata. Tidak saja dari tuntutan yang selama ini kita dengar di 17+8, kita juga tahu ada Gerakan Nurani Bangsa memerintahkan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar HAM dan hak konstitusional warga lainnya. Artinya Pak Kapolri, ada hal mendasar yang memang perlu menjadi perhatian polisi dalam penanganan demonstrasi. Baik, jadi tentunya di setiap tahapan penanganan aksi, khususnya yang menjadi perhatian publik, kita terus melakukan evaluasi tentunya. Tentunya terhadap pelanggaran yang terjadi, khususnya SOP yang diatur, tentunya kita juga akan melakukan penindakan terhadap anggota-anggota. Dan kita juga lebih senang apabila pendekatan yang kita lakukan pun juga pendekatan yang lebih humanis, pendekatan-pendekatan yang mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat dialog. Itu tentunya menjadi hal yang kita harapkan dan tentunya ini juga kita titip juga kepada teman-teman bahwa polisi menjaga ruang demokrasi sepanjang hal tersebut dilaksanakan dengan cara-cara yang tertib karena memang undang-undangnya mengatur demikian. Kalau melanggar kita memiliki kewenangan untuk memberikan mulai dari yang bersifat peringatan sampai kita melakukan tindakan tegas terukur. Itu menjadi bagian yang memang bisa kita laksanakan karena memang undang-undang mengatur demikian, regulasi-regulasi dan SOP-nya yang ada mengatur demikian. Yang penting buat saya adalah mari kita jaga ruang demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, unjuk rasa kita persilakan, tapi bagaimana menghormati kepentingan masyarakat lain juga menjadi hak asasi manusia yang juga harus tetap kita jaga karena semuanya memiliki hak yang sama. Tindakan represif polisi juga dilihat seperti penggunaan gas air mata dan itu dilakukan secara
kalau saya katakan banyak yang menilai membabi buta dan juga ada kritik soal penggunaan gas air mata yang ternyata juga sudah kadaluarsa. Tidakkah ini juga menunjukkan bahwa sering sekali tindakan represif itu tidak untuk mereka yang ingin melakukan kerusakan, tetapi juga untuk para demonstran? Ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan bahwa polisi selalu mengutamakan tahapan yang paling lunak, mulai dari kita melaksanakan dialog, bahkan kita lakukan upaya untuk memfasilitasi. Namun sekali lagi, manakala kemudian terjadi tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, membahayakan, melempar, maka polisi diperkenankan menggunakan tahapan penggunaan kekuatan selanjutnya, mulai dari penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam pun aturan itu ada. Jadi makanya kami selalu menyampaikan bahwa lebih baik kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan dengan tertib, dan selama ini banyak sekali aksi unjuk rasa yang besar seperti tanggal 1 September, teman-teman pada saat melaksanakan kegiatan dari buruh itu jumlahnya kelompoknya besar, isunya macam-macam, namun sepanjang semuanya berjalan dengan tertib, tidak ada penggunaan gas air mata sama sekali, tidak ada penggunaan alat-alat yang bisa kemudian melukai, ataupun semuanya berjalan dengan baik. Dan mungkin nanti bisa dilihat peristiwa yang ada, bedanya antara saat aksi demo tertib dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok anarkis yang cenderung melakukan kerusuhan. Kalau misalnya katakan mereka terindikasi dan polisi menemukan bukti bahwa mereka melakukan tindak perusakan, kekerasan, oke, mereka ditangkap oleh polisi. Tetapi Amnesty International juga Indonesia mencatat 561 korban kekerasan fisik dan intimidasi, 244 korban gas air mata dan water cannon. Tidakkah ini juga meskipun mereka bersalah, ada SOP soal penahanan dan penangkapan yang juga harus dievaluasi, Pak Kapolri? Baik, jadi dari para pelaku unjuk rasa ataupun para pelaku tindakan anarkis, tentunya kita juga memilah-milah. Banyak yang diamankan, tapi juga banyak yang dibebaskan. Namun terhadap tindak pidana yang kemudian memang itu harus kita tindak lanjuti, seperti sebagai contoh misalkan ada pembakaran, dia melakukan penganiayaan, dia melakukan penjarahan seperti itu, seperti yang terjadi kemarin, ya mau tidak mau itu harus kita proses karena memang itu melanggar pidana. Jadi tentu ini hal yang berbeda karena ada pidana di dalamnya dan kita harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat lain dan proses pidana harus kita jalankan. Walaupun tentunya seperti pada anak-anak misalkan, kita juga memberikan hak-hak mereka untuk menjalankan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga kemudian upaya diversi itu kita berikan. Jadi tidak semuanya kemudian kita lakukan proses pidana seperti orang dewasa pada umumnya. Jadi hal-hal tersebut tentunya kita berikan, termasuk juga restoratif justice terhadap orang-orang tertentu juga kita berikan. Pak Kapolri, polisi dengan tegas selalu menjelaskan, mengatakan bahwa memisahkan antara demonstran dan mereka kelompok yang melakukan perusakan dan kekerasan. Polisi bisa tegas soal itu, tetapi polisi seperti tidak dapat bertindak apapun tentang pada penjarahan. Kita tahu ada penjarahan anggota DPR, termasuk juga rumah pribadi Menteri Keuangan. Polisi seperti tidak memiliki kendali pengamanan pada saat itu. Padahal polisi bisa bertindak eksesif pada mereka yang didefinisikan sebagai yang melakukan perusakan. Ya, saya kira terkait dengan pola-pola pelaku aksi anarkis
pelaku kerusuhan, Polri bisa membaca pola mereka sehingga kemudian terlihat tanda-tandanya di lapangan. Seandainya misalkan mereka turun tanpa orasi, kemudian langsung melakukan pelemparan dan sebagainya, dari hal-hal tersebut kita bisa pelajari. Sehingga tentunya juga kita juga mengedepankan pencegahan. Jadi kita lakukan sweeping terhadap bom molotov misalnya, terhadap senjata tajam yang mereka bawa itu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Namun kalau aksi penjarahan ini memang jauh lebih sulit. Karena apa? Terjadinya biasanya pasca kerusuhan dan titiknya juga menyebar, tidak di satu titik, sehingga kemudian ya terus terang polisi memang sulit menghadapi hal tersebut karena memang tidak terdetek, kemudian sifatnya tiba-tiba bercampur dengan kelompok-kelompok yang melaksanakan kerusuhan. Jadi ini lebih kompleks, lebih sulit, dan tentunya itu juga menjadi salah satu PR kita ke depan untuk kemudian bisa mengatasi hal-hal tersebut. Karena itu sesuatu yang sangat tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Ya. Mungkin bagi mereka yang pernah mengalami 98, rasanya harapan penjarahan itu hanya terjadi di 98 dan kita tutup buku pada sejarah kelam itu. Siapa yang menyangka, dan tidak ada satupun yang punya harapan atau bisa melihat ada penjarahan lagi di pasca kerusuhan di akhir Agustus lalu, Pak Kapolri. Dan seperti ada di Surabaya, di Makassar, dan di beberapa daerah. Itu bisa dibilang Indonesia lumpuh, seperti tidak ada polisi. Bisa diakui seperti itu, Pak Kapolri? Ya, yang jelas memang peristiwa itu terjadi di mana-mana, hampir serentak, dan itu membuat Polri saat itu sempat dalam kondisi hanya bertahan. Sehingga kemudian kita melaksanakan rapat dan segera kita ambil keputusan, polisi harus segera bertindak karena masyarakat saat itu memang kita banyak mendapatkan keluhan, kekhawatiran mereka, sehingga kemudian saat itu polisi mengambil langkah, polisi bertindak tegas, polisi harus mengambil alih situasi yang ada dan segera mengembalikan situasi sehingga kembali normal. Dan saat itu dalam waktu 2 hari situasi yang ada bisa kembali normal, dan tentunya ini menjadi evaluasi kita bahwa ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ada situasi terlihat seperti polisi, maaf kalau saya katakan, nggak bisa ngapa-ngapain, atau semacam kondisi di mana polisi akan dilihat sebagai gagal. Apakah memang itu kondisi sebenarnya, atau ada sesuatu yang memang didesain untuk terlihat polisi gagal? Ya, mungkin Mbak Rosi boleh berasumsi, tapi di sisi saya melihat bahwa peristiwa yang ada harus segera kita tindak lanjuti, dan langkah yang paling utama adalah, mohon maaf, peristiwa yang ada itu sempat menjatuhkan moral anggota saya. Sehingga tugas saya saat itu adalah bagaimana mengembalikan moral anggota supaya bangkit kembali dan segera bisa melaksanakan tugasnya. Dan saat itu yang kita lakukan, sehingga kemudian moral anggota kembali bangkit, kita bisa segera pulihkan. Dan mungkin sekarang kita lihat bahwa kondisi sudah normal, namun kita tetap waspada. Jangan sampai hal ini berulang kembali. Waktu itu banyak tersebar bagaimana Bapak berpidato dan mengatakan kita sama-sama jaga dan gunakan kalau perlu senjata, perlu tajam gitu ya Pak ya, koreksi saya kalau salah. Dan yang akan bertanggung jawab adalah saya, Listio Sigit. Ya, saya kira memang itu fakta ya, bahwa pasca terjadi musibah, terlindas, kemudian situasi yang ada menjadi tidak normal. Kondisinya semakin meningkat, bahkan terjadi
pembakaran di mana-mana, markas komando kita dibakar, DPRD dibakar, moral anggota jatuh. Dan saat itu yang saya pikirkan hanyalah satu, bagaimana caranya moral mereka bangkit. Saat itu tidak ada yang berani mengambil suatu keputusan. Sehingga saya selaku Kapolri harus mengambil langkah. Dan saya sampaikan kepada anggota bahwa kalian laksanakan kewenangan yang kalian miliki sesuai dengan aturan undang-undang, termasuk penggunaan peluru karet, peluru tajam bila diperlukan, karena aturannya sudah ada. Dan kalau ada apa-apa, Listio Sigit, Kapolri, siap dicopot. Karena saat itu anggota kita sedang dalam posisi yang moralnya sangat jatuh dan perlu ada yang mengambil alih tanggung jawab itu, dan saya siap melakukan itu.